Yesaya pasal 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki. Dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-taliku. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas kehidupan dari kitab Yesaya pasal ke-58. Pasal ini bicara mengenai ibadah yang sejati dan ibadah yang munafik. Israel mengaku diri sebagai umat Tuhan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah setiap hari, seolah mencari Tuhan dan kehendaknya.
Maksudnya supaya Tuhan mendengar doa dan puasa mereka dan mengabulkan permohonan mereka. Ternyata apa yang mereka buat tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibadah mereka tidak menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak senang kepada ibadah umatnya? Karena tindakan mereka seolah-olah beribadah, tetapi penuh dengan kemunafikan. Mereka seolah-olah berpuasa, tetapi sikapnya jahat kepada sesama. Tetap egois dan memperlakukan yang lain dengan cara tidak layak. Puasa dan ibadah tidak bertujuan untuk bertobat, tetapi seperti memanipulasi supaya Tuhan memberkati mereka. Jelas, ibadah dan puasa demikian tidak diterima oleh Tuhan. Mereka berpuasa dengan menggunakan pakaian berkabung, tetapi tidak benar-benar mau bertobat dari kelakuannya yang jahat. Mereka mengira berpuasa atau beribadah itu dengan cara seperti itu sudah benar. Pemahaman itu jelas salah, tidak sesuai dengan konsep Tuhan tentang ibadah. Sebab ibadah yang dikehendaki Tuhan harus terwujud pada perubahan sikap kepada sesama. Misalnya di ayat 6 dikatakan melepaskan orang dari ketidakadilan dan penindasan. Di ayat 7 menolong orang yang berkekurangan. Dan juga harus setia melakukan ibadah di hari Sabat. Jangan cari-cari alasan untuk alpa daripadanya. Barulah ibadah demikian, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menghormati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah ibadah kita selama ini sudah berkenan di mata Tuhan atau belum? Apakah ibadah kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan atau belum? Biarlah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.